Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Rizal Mahbubillah dari kelas perilaku konsumen dengan dosen pengampu Asosiat Prof. Herman Wibowo MM. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih perekonomian gig dan Gen Z, peluang dan tantangan. Yang pertama, gig ekonomi dan Gen Z. Apa sih gig ekonomi itu? Gig ekonomi merupakan sistem kerja yang berbasis proyek atau tugas jangka pendek dan bersifat fleksibel terhadap waktu dan tempat kerja, tidak terikat kontrak kerja jangka panjang. Penghasilannya dibayarkan per tugas atau per proyek. Lalu apa sih itu Gen Z? Generasi Z adalah kelompok usia produktif yang tumbuh di era digital. Mereka akrab dengan teknologi, internet, dan platform online sehingga lebih adaptif terhadap pola kerja gig ekonomi. Rentang kelahiran dari generasi Z itu yang lahir antara 1997 sampai dengan 2012. Lalu selanjutnya, penghasilan dalam gig ekonomi. Penghasilannya itu tidak tetap. Maksudnya, penghasilan dalam gig ekonomi bersifat fluktuatif karena tidak adanya gaji bulanan seperti pada pekerjaan formal. Bergantung pada jumlah proyek atau jam kerja. Maksudnya, semakin banyak proyek atau jam kerja yang diselesaikan, semakin besar pula penghasilan yang diterima. Lalu selanjutnya, potensi penghasilan besar jika memiliki skill tinggi. Karena semakin langkanya dan dibutuhkannya skill tersebut atau skill yang tinggi itu, semakin tinggi nilai jasanya. Lalu tidak ada jaminan sosial otomatis. Ini merupakan kelemahan dari gig ekonomi sendiri, karena pekerja gig perlu secara mandiri mengatur perlindungan sosial dan keuangan untuk mengantisipasi risiko di masa depan. Lalu hubungannya, kenapa sih alasan Gen Z masuk gig ekonomi? Kenapa Gen Z bisa tertarik terhadap perekonomian gig? Gen Z itu cenderung memilih pekerjaan yang memberi kebebasan dan keseimbangan hidup, sehingga gig ekonomi menjadi pilihan yang menarik. Poin-poin yang disukai Gen Z terhadap gig ekonomi antara lain lapangan kerja formal yang terbatas, fleksibilitas waktu dan tempat bisa menjadi penghasilan tambahan, cocok untuk mahasiswa dan pekerja lepas. Lalu di balik semua itu, gig ekonomi memiliki tantangan juga. Tantangannya antara lain, dalam sektor pendapatan, gig itu tidak ada jaminan dalam pendapatan tetap, dan dalam hukum minim perlindungan hukum. Dalam persaingan gig itu cukup tinggi atau bahkan sangat tinggi. Lalu dalam perlindungan, gig ekonomi rentan terhadap eksploitasi platform. Lalu klasifikasi pekerjaan gig ekonomi. Gig ekonomi memiliki klasifikasi yang sangat beragam, mulai dari jasa berbasis aplikasi hingga pekerjaan digital global. Antara lain, klasifikasi pekerjaan dalam gig ekonomi ada on-demand service atau layanan berbasis aplikasi sesuai permintaan, dibayar per order atau tugas, contohnya seperti transportasi online dan kurir. Lalu ada freelance digital, pekerjaan online berbasis keahlian, sistem proyek dan klien. Desain, contohnya itu desain editing dan coding. Lalu yang lainnya ada kreatif dan influencer ekonomi, microtasking, sharing ekonomi, dan gig commerce. Lalu kebutuhan skill apa yang dibutuhkan dalam perekonomian gig? Antara lain hard skill dan juga soft skillnya. Hard skill apa sih yang dibutuhkan dalam gig ekonomi? Hard skill tersebut yang dibutuhkan antara lain kemampuan digital, penguasaan tool kerja, spesialisasi keahlian, literasi teknologi. Lalu ada soft skill dan mindset apa yang dibutuhkan dalam perekonomian gig? Antara lain disiplin dan tanggung jawab, komunikasi yang baik, manajemen waktu, mindset belajar berkelanjutan. Nah, soft skill dan mindset yang kuat ini menjadi fondasi keberhasilan dalam gig ekonomi. Tanpa kemampuan ini, fleksibilitas yang ditawarkan gig ekonomi justru dapat berubah menjadi risiko kestabilan kerja dan pendapatan, khususnya bagi generasi Z. Lalu dalam kesimpulannya, saya mengambil beberapa kesimpulan bahwasanya gig ekonomi berkembang pesat seiring kemajuan teknologi digital
Gen Z cocok dengan sistem kerja fleksibel dan berbasis platform ini. Gig economy memberi peluang penghasilan tetapi tidak stabil, itu termasuk contoh kekurangannya. Nah, risiko utamanya dalam gig economy itu pendapatan tidak tetap dan minim jaminan sosial. Tidak ideal sebagai salah satu-satunya sumber penghasilan jangka panjang. Lalu bagaimana strategi Gen Z jika ingin masuk perekonomian gig ini? Antara lain, diversifikasi sumber pendapatan, meningkatkan literasi keuangan, mengembangkan skill secara berkelanjutan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.